Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini saya akan membahas tentang abstrak ya. Abstrak sebuah penelitian, baik itu skripsi, kemudian tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal ilmiah. Kenapa? Karena memang setiap penelitian itu pasti harus ada abstraknya. Termasuk skripsi, abstrak menjadi bagian yang sangat penting sekali. Nah, apa sebenarnya abstrak itu? Abstrak sebenarnya memiliki pengertian sebagai ringkasan dari isi skripsi maupun jurnal yang singkat. Jadi abstrak itu dia adalah ringkasan isi dari baik itu jurnal, baik itu skripsi, ya maupun disertasi, tesis dan lain sebagainya. Jadi dia ditulis secara singkat agar para pembaca itu dapat mengetahui hal-hal penting yang terdapat pada penelitian tersebut ya, baik jurnal atau skripsi. Penulisan abstrak biasanya terletak pada lembar awal dari sebuah tulisan atau jurnal ya, dengan hanya memiliki beberapa paragraf dan mencakup rangkuman ya isi dari skripsi maupun jurnal. Nah, kenapa kemudian harus ada abstrak? Jadi tujuan penulisan abstrak itu apa sebenarnya? Jadi ada beberapa tujuan kenapa kemudian setiap penelitian itu harus ada abstraknya. Yang pertama adalah memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi ya isi dari karya ilmiah tersebut dengan cepat dan akurat. Jadi ingin melihat identifikasi sebenarnya isi dari penelitian ini apa sih sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya memang agak sulit kalau mau harus membaca semuanya, tapi cukup dengan membaca abstrak, maka pembaca itu akan mendapat gambaran mulai dari awal skripsi atau awal jurnal ya, dari awal sampai kemudian akhir kesimpulan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui relevansi atau hubungan dari penelitian yang dicari dengan abstrak terkait. Jadi ini untuk lagi-lagi untuk memudahkan pembaca. Kemudian yang ketiga, mampu dijadikan sebagai rujukan atau review untuk pembaca. Jadi ketika pembaca mengetahui, oh ini berarti bisa menjadi rujukan. Nah ini biasanya bagi penulis-penulis selanjutnya, dia cukup membaca abstrak, maka akan mudah menyimpulkan begitu. Kemudian tujuan yang keempat adalah penulisan abstrak sebagai syarat untuk komponen utama dalam melakukan penulisan ilmiah. Nah, maka secara khusus ya, kalau di kampus atau di skripsi itu ya abstrak memang hanya beberapa paragraf. Nah, jadi dia tidak boleh lebih, bahkan tidak boleh lebih dari satu halaman. Jadi cukup satu halaman. Nah, kalau di kita, di UIN, abstrak itu biasanya memuat yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi masalah yang akan diteliti dalam skripsi, kemudian kalau jurnal itu, ya kan, kemudian tesis maupun disertasi itu sebenarnya apa yang melatar belakangi, ya kan? Kenapa kemudian skripsi ini kemudian atau persoalan itu ini bisa menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, untuk diteliti lebih lanjut, maka dia harus memuat latar belakang masalah. Ada ketidaksesuaian ya antara ya teori dengan fakta, maka kemudian itu menarik untuk diteliti. Jadi harus memuat latar belakang masalah. Kenapa kemudian persoalan ini menarik untuk dilakukan penelitian atau diteliti lebih lanjut. Lalu kemudian yang kedua adalah memuat rumusan masalah. Rumusan masalah. Jadi setelah persoalan ini diungkapkan dalam latar belakang masalah, maka ditulis kemudian rumusan masalahnya apa. Maka rumusan masalah ini biasanya terdiri dari dua pertanyaan. Ya, setelah diungkapkan latar belakang masalahnya, kemudian
dirumuskan masalahnya menjadi dua bentuknya pertanyaan. Ya, biasanya itu diawali dengan pertanyaan bagaimana, ya. Bagaimana praktek ini dan seterusnya. Kemudian tanda tanya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau di UIN atau di syariah itu bagaimana tinjauan hukum Islam atau bagaimana tinjauan fikih siasah atau bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan lain-lain ya terhadap praktek yang tadi. Tuh, jadi memuat perumusan masalah. Dan selanjutnya juga memuat tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini apa? Maka itu juga harus dimuat di dalam rumusan di dalam abstrak. Kemudian dalam paragraf selanjutnya, dalam paragraf yang lain juga abstrak memuat metodologi penelitian. Jadi metode penelitian itu juga harus dimuat di dalam abstrak. Apakah itu kualitatif ataupun kuantitatif, ya kan? Kemudian model pengambilan datanya seperti apa, itu juga harus dimuat. Nah, kemudian yang terakhir, abstrak juga memuat kesimpulan atau memuat hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini dimuat di dalam paragraf terakhir di dalam sebuah abstrak, ya, yang tentunya adalah jawaban dari rumusan masalah. Ketika tadi rumusan masalah isinya adalah bagaimana, ya, maka kemudian di kesimpulan atau di dalam abstrak terakhir itu adalah memuat jawaban dari rumusan masalah tadi setelah dilakukan penelitian. Jadi misalnya bagaimana praktek, tadi pertanyaan pertama, dijawabnya praktek di sini adalah begini-begini. Kemudian pertanyaan kedua atau rumusan masalah kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam? Kemudian jawabannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap persoalan ini adalah begini-begini dan seterusnya. Jadi itu cukup. Jadi abstrak hanya satu halaman, tidak lebih, dan hanya sekitar 3 paragraf saja. Tapi paling tidak poin-poinnya harus memuat itu semua. Itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan yang menulis skripsi segera selesai. Kemudian yang menulis jurnal juga mudah-mudahan menarik, ya, bagus, dan banyak yang mengutip atau sitasi, begitu juga tesis maupun disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.